Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayati dari Prodi Manajemen Atika. Di sini saya akan membahas tentang akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Dan yang keempat, nilai akhlak, etika, dan moral. Di sini saya akan mengambil pengertian akhlak dari beberapa tokoh filsuf-filsuf terkenal atau ulama-ulama besar. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Yang kedua, menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak adalah sesuatu yang sifatnya baik atau buruk yang tertanam kuat dalam diri manusia, yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir dan direnungkan. Dan menurut saya pribadi, dan saya simpulkan dari beberapa dua tokoh ini, akhlak itu berarti hasil dari gabungan, hasil dari internalisasi dari seluruh aspek kehidupan manusia yang berkembang dalam diri manusia, dan kaitannya itu dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah. Jadi di sini akhlak itu bawaan kita dari lahir yang diciptakan dari Allah, seperti itu. Jadi akhlak itu diciptakan dari Allah, dan kita tidak memungkiri lagi mau menolaknya, sehingga kita tanpa sadar kita langsung melakukan perbuatan tersebut tanpa pemikiran lagi, karena itu utusan langsung dari Allah, seperti itu. Yang pertama, menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, yang benar. Yang kedua, menurut Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Artinya di sini kepada manusia lainnya. Dan menurut saya pribadi, etika itu berarti objeknya adalah manusia, yang melakukan adalah manusia. Dan etika itu terlahir bersumber dari akal pikiran manusia, gitu. Terus yang kemudian penilaian juga dari perbuatan manusia. Jadi manusia itu kayak gini, dari akal pikiran manusia sendiri ya, dipikir apakah hal ini pantas untuk dilakukan. Contoh seperti itu, apakah hal ini pantas untuk dilakukan jika saya berhadapan dengan orang lain, misal. Jadi itu dari akal pikiran manusia sendiri. Moral. Pengertian moral adalah adat istiadat yang menjadi dasar untuk menentukan baik buruknya tingkah laku manusia. Jadi di sini adalah sebenarnya sama moral sama etika, tapi perbedaannya adalah jika moral itu
jika etika itu berasal dari akal pikiran manusia, bersumber dari akal pikiran manusia. Tapi kalau moral itu kita terikat oleh adat istiadat di masyarakat di daerah tertentu. Dan tolak ukurnya itu norma masyarakat. Kalau etika tadi adalah tolak ukurnya kan akal pikiran manusia. Kalau ini tolak ukurnya adalah norma-norma yang berkembang di masyarakat. Ruang lingkup akhlak beragama. Jadi di sini ruang lingkup akhlak itu saya sendiri menyimpulkan itu ada 3. Sebelum saya menyimpulkan itu saya sudah mencari dari berbagai sumber dan saya simpulkan sendiri ada 4 atau ada 3. Jadi ada akhlak beragama yang pertama itu terdapat dalam surat At-Tariq ayat 5-7, artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang punggung dan tulang dada. Artinya di sini adalah ayat ini adalah menjelaskan kita harus patuh terhadap perintah larangan Allah. Karena apa? Bahasa kasarnya seperti ini. Kita balas budi, bukan balas budi. Pokoknya bahasa kasarnya adalah masa kita sudah dikasih hidup tapi kita tidak mengabdi, tidak patuh seperti itu. Jadi kita harus patuh terhadap larangan dan perintahnya. Gitu. Kedua, ada di dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sebenarnya di sini menjelaskan arti bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa kita diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Memang tidak semua orang diberi pendengaran dan penglihatan, tetapi semua orang manusia diberi hati nurani. Jadi kita wajib bersyukur, kita tidak diberi pendengaran oleh Allah, tapi kita masih punya hati, masih diberi hati. Bersyukur kita tidak diberi penglihatan oleh Allah, tapi kita punya hati, masih punya kaki, masih bisa berjalan. Seperti itu, masih bisa bernafas, itu alhamdulillah. Di sini berarti arti kebersyukuran. Terus kemudian surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang menaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Jadi di sini Allah itu telah telah mempercayai kepada Rasul bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah bagi seluruh umatnya. Dan ada suatu cerita sedikit. Rasul Muhammad itu sedang berbincang dengan para sahabatnya. Beliau berkata, apakah kamu tahu siapa yang paling dicintai Allah dan yang saya cintai? Para sahabat bilang, Rasul, jelas para nabi-nabi. Kalau para nabi dicintai Allah dan saya cintai, itu wajar. Karena para nabi sudah bisa bertemu dengan Allah. Karena para nabi adalah utusan Allah. Dia menerima wahyu Allah. Dia bisa berbincang langsung dengan Allah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Mungkin para sahabat Nabi kita. Kalau para sahabat Nabi dicintai Allah wajar, karena kalian itu bisa bertemu dengan saya. Kalian itu sahabat saya, jelas dicintai Nabi. Nah, terus siapa ya Rasul?
Yang paling dicintai Nabi dan dicintai Allah, yang paling ku cintai dan dicintai Allah adalah umatku setelah kalian. Umatku tidak bisa melihatku, tapi beliau dicintai Allah karena beliau iman kepadaku dan kepada Allah, seperti itu. Akhlak kepada manusia. Ya, yang pertama kan akhlak kepada agama. Agama itu ada dua. Jadi di sini saya tadi menyebutkan itu agama ada dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Nabi. Yang terakhir surat An-Nisa, seperti itu, akhlak kepada Nabi. Terus kemudian yang kedua akhlak kepada manusia. Jadi ada hablum minanas dan hablum minallah. Yang ini hablum minanas. Akhlak kepada manusia pun itu ada akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada diri sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Artinya, jadi berdasarkan sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, manusia itu diutus untuk menjaga harga dirinya dan menjaga keluarganya agar tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Kemudian akhlak dalam keluarga, surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi di sini selalu diperintahkan harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua adalah birrul walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua dari kita tidak boleh membantah. Dan akhlak pada orang lain. Yang pertama tadi kan akhlak pada diri sendiri. Yang kedua akhlak kepada keluarga. Yang ketiga akhlak kepada orang lain. Ini bisa disebut juga akhlak bermasyarakat. Bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita memanusiakan manusia, karena pada dasarnya kita adalah diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus hidup berdampingan dengan orang lain. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah kami dihimpunkan. Jadi gini, kita sama makhluk Allah yang lain, yaitu tumbuhan, binatang, sama-sama diciptakan Allah. Jadi kita ada tanggung jawab untuk melestarikan, merawat, ada akhlaknya kepada para binatang. Bagaimana kita merawat, menjaga, ada tanggung jawab. Nah, sama-sama ciptakan Allah. Jadi nggak ada yang beda. Yang berbeda adalah mungkin binatang, tanaman itu tidak diberi akal oleh Allah, tapi manusia diberi akal. Oleh karena itu manusia diberi akal, makanya manusia harus berpikir bahwa ayo kita menjaga, sama-sama menjaga ciptaan Allah. Di sini etika dalam menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran. Yang kedua, etika membahas cara-cara menghukum, menilai baik buruknya suatu pekerjaan, nilai dan cita-citanya. Oh, apakah
pekerjaan ini baik untuk saya. Kan etika itu dari akal pikiran manusia. Oh, dengan lingkungan bagaimana adab kita terhadap lingkungan. Oh, mari kita merawat, mari kita menjaga. Etika menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jelas, akal manusia, oh ini lo baik, ini lo buruk. Manusia tanpa diberitahu kalau ini hal yang baik, itu sudah tahu sebenarnya. Ini hal yang buruk, itu sudah tahu. Itu fitrah manusia seperti itu. Etika mengajarkan cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Jelas, manusia itu hidup di dunia itu untuk tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi seorang yang lebih baik. Etika yang menjelaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Seperti itu. Ruang lingkup moral yang pertama, moral rabani. Moral rabani itu seperti apa sih? Moral rabani itu bersumber dari Allah dan terdapat dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dan bersifat mutlak karena itu turun dari Allah. Tidak satupun makhluknya yang menentang. Itu sepakat dari Allah. Misal, oh kaum perempuan itu kalau sholat harus pakai mukena, harus menutup auratnya. Itu sudah dari Allah, sudah nasnya seperti itu. Dan manusia tidak ada satupun yang tidak patuh dan tidak ada satupun yang membantah karena itu dari Allah langsung. Yang kedua, moral manusiawi. Moral yang dalam Islam sejalan dengan fitrah manusia. Artinya di sini memang manusia itu kan ciptaan dari Allah. Jadi bagaimana kita sebagai manusia sama-sama punya adab, punya etika, punya moral terhadap manusia yang lain. Memanusiakan manusia, ya seperti itu. Moral universal. Yang ketiga, moral universal adalah moral dalam agama Islam yang sesuai dengan kemanusiaan secara universal, artinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Contohnya, manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, manusia berhadapan dengan orang lain, bagaimana manusia berhadapan dengan masyarakat, bagaimana manusia berhadapan dengan negara, seperti itu. Seluruh aspek kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu berhadapan dengan lingkungan. Yang keempat, moral keseimbangan. Moral keseimbangan itu memiliki dua kekuatan ya dari diri manusia. Itu yang baik dan buruk. Manusia baik dan buruknya manusia itu sudah ditakdirkan. Tinggal kita yang memilih apakah kita mau menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Tapi sebenarnya manusia itu tidak ada manusia yang jahat atau buruk. Karena manusia ada hati nurani. Ada nurani, masih ada hati. Kalau ketika manusia itu melakukan suatu kejelekan atau keburukan atau kejahatan, itu sebenarnya nuraninya sama akal pikirannya itu sebenarnya crash sebenarnya. Yang terakhir, moral realistik. Moral realistik adalah
memperhatikan hal-hal yang dianggap biasa dan hal-hal yang tidak dianggap biasa. Misalnya, hal-hal yang misal hal ini diperbolehkan, ada hal yang tidak diperbolehkan, tetapi hal-hal yang tidak diperbolehkan itu akan menjadi boleh ketika kepepet etika dan moral. Jika alat itu langsung ciptaan Allah, tidak satupun orang yang membantah. Misal, orang puasa itu tidak usah puasa. Orang sholat itu kalau perempuan, laki-laki harus menutup aurat. Tanpa manusia berpikir kalau sholat, manusia itu kalau sholat langsung menutup auratnya, karena itu langsung dari Allah. Kemudian etika itu dibuat oleh manusia untuk komunitas tertentu, komunitas tertentu. Contoh, etika pengacara, ada kode etiknya, tidak boleh bla bla bla. Kalau melanggar ada sanksi. Seperti itu. Etika bersalaman, kalau orang Jawa menunjuk itu tidak dengan jari telunjuk, tapi dengan jari jempol. Itu etika orang Jawa. Dari komunitas tertentu beda dengan orang Singapura, orang Malaysia tidak ada orang menunjuk pakai jempol. Dan yang terakhir moral. Kalau moral itu dibuat manusia dan berlaku umum. Kalau etika kan berlaku untuk suatu komunitas tertentu, kalau ini berlaku umum. Contoh, di pesawat itu pramugarinya itu ramah. Mau minum apa Pak? Ramah. Tapi kalau beliau sudah berada di tempat lain, kayak nggak kenal sama kita, seperti itu. Etika dan moral. Persamaannya itu sama-sama yang objeknya adalah tingkah laku manusia. Kemudian nilai-nilai akhlak. Yang pertama, persaudaraan jelas. Kita hidup itu dengan orang lain. Manusia memang diciptakan untuk sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, individu dan sosial. Individu manusia membutuhkan apa? Sandang, pangan, dan papan. Kalau sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk tempat mencurahkan diri, tempat bersosialisasi. Harus persaudaraan. Yang kedua, sikap menghargai orang lain. Harus menghargai orang lain. Tidak boleh pandang apapun itu. Sama, kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Sama-sama. Tidak warna kulit, ras, suku, status sosial, apapun itu sama. Yang ketiga, sifat manis. Harus selalu berhusnuzon kepada sesama umat. Tidak boleh bersuuzon. Kita harus selalu berpikir positif terhadap orang lain. Insya Allah jika kita berpikir positif, kehidupan akan menjadi damai. Yang keempat, larang menghibah. Menghibah itu apa? Membicarakan keburukan orang lain. Baik itu pakaiannya, perilakunya, perkataannya, gaya hidupnya, itu semua menghibah. Dan itu tidak boleh. Membicarakan
supaya kita tidak bertolak belakang dengan sifat humanis, ya, sangat tidak boleh. Yang terakhir, takwa. Ya, takwa itu semua orang sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Seberapa besar ketakwaan kita terhadap Allah. Dan semua manusia itu dilarang untuk mengejudge, oh, aku lo paling takwa ketimbang kamu. Kalah, jangan seperti itu. Karena ketakwaan adalah urusan kita dengan yang maha pencipta, bukan urusan kita dengan orang lain atau sama manusia. Etika. Yang pertama, sopan santun. Sopan santun itu bagaimana sih? Sikap ramah terhadap orang lain. Guna apa? Menghormati orang lain. Wajib itu dilakukan wajib dilakukan untuk seluruh kalangan, baik anak kecil, tua, orang tua, anak muda, pejabat, apapun itu ada, harus sopan santun agar timbul kehidupan yang damai sejahtera. Toleransi, kita harus menghargai, menghormati perbedaan, ya. Semua orang itu punya berbeda, pasti berbeda semua orang. Nah, kita harus menghargai pendapatnya, menghargai agama, menghargai ras, menghormati ras, agar tidak timbul kerusuhan, ya. Menolong sama manusia, kita harus tolong menolong, karena sejatinya kita juga perlu ditolong gitu loh. Makanya kita harus berempati dan bersimpati kepada orang lain. Sikap jujur itu luas, jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, jujur dalam pekerjaan, ya. Disiplin itu menunjukkan perilaku yang patuh pada peraturan, pada ketentuan yang sudah dibuat. Contoh, ada tugas terakhir dikumpulkan tanggal sekian, ya kita harus disiplin, harus mengumpulkan sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Berpikir positif sangat sangat baik. Kalau kita berpikir husnuzon terus pada orang lain, insya Allah hidup kita tuh damai. Berbeda kalau kita suuzon terus, yang ada adalah sifat gelisah. Nilai moral religius itu kita dengan tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang sudah menciptakan kita. Itu apa? Sikap kita terhadap Tuhan seperti apa? Seperti itu. Jujur dalam perkataan, tindakan, toleransi, menghargai, disiplin, menaati peraturan, ketentuan yang sudah dibuat, peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan itu sangat penting. Bagaimana kita menjaga lingkungan, ikut melestarikan, merawat, punya andil kita sebagai manusia untuk melakukan itu semua. Peduli sosial, kita sebagai makhluk sosial harus saling menolong, membantu sesama umat manusia. Tanggung jawab, kita mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap sosial, terhadap negara, dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Apabila ada kesalahan-kesalahan,